Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas 3 pemrograman berbasis perangkat bergerak menggunakan Vue.js dan Ionic, yaitu membuat aplikasi kripto sederhana. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan kode-kode penting yang ada pada zonanya, dimulai dari import, ref augmented dan computed from Vue. Nah, ini sekalian juga cons API WR-nya. Di sini Vue import menggunakan composition API. REST digunakan untuk membuat variabel reaktif yang akan memicu update UI saat nilainya berubah. Kemudian unwanted di sini digunakan untuk lifecycle walk, menjalankan fungsi saat komponen dimuat, sedangkan computed untuk membuat properti yang dihitung berdasarkan state reaktif lain. Ion icons di sini untuk mengimpor icon, misalnya refresh line yang digunakan di dalam tombol nanti. Kemudian yang terakhir adalah konfigurasi untuk menentukan API URL-nya. Di sini API URL-nya yang tertera pada soal ya. Kemudian konfigurasi ref di sini digunakan untuk array yang digunakan untuk menampung data yang diambil, awalnya. Kemudian is routing, pengelolaan untuk menunjukkan apakah data yang dimuat, awal true karena langsung fetch saat mount, digunakan untuk menampilkan spinner dan menonaktifkan tombol. Kemudian ada error string untuk menampung pesan kesalahan jika fetching gagal. Kemudian ada complete property, memastikan hanya 7 aset teratas yang ditampilkan di daftar icon list tadi ya. Menggunakan slice untuk memotong array cryptos value-nya. Kemudian keuntungan cryptos akan otomatis terupdate sekali cryptos value berubah. Kemudian di sini ada fungsi asynchron, digunakan untuk pengambilan data non blocking, kemudian menggunakan fetch API URL untuk request HTTP-nya. Selanjutnya yaitu pentingnya error handling-nya. Error handling meriksa respons oke untuk HTTP dan menangkap kegagalan jaringan atau parsing, kemudian request value data masih data dari API dan berbarui state reaktif. Kemudian finally-nya flow kode ini selalu dijalankan memastikan isi loading value dengan fase terlepas dari berhasil atau gagalnya request. Kemudian ada on-mount set hook-nya. Nah ini unwanted sampai data bangga sesekali karena setelah komponen selesai di markdown. Ini adalah cara standar untuk format data awal di Vue-nya. Kemudian ada formatting format price. Nah ini formatting format price gunakan untuk mengatur posisi harga di UI agar lebih mudah dibaca. Logika menggunakan 2 desimal untuk harga, misalnya $100,55 dan 6 desimal dan untuk harga yang sangat kecil, misalnya Bitcoin Sats atau altcoin murah agar detailnya terlihat. Kemudian kode penting Ionic strukturnya, Ionpad dan editor toolbar. Di sini gunakan struktur dasar kemudian Ionicnya.
kemudian memberikan tampilan yang konsisten dan natif di iOS dan Android. Kemudian tombol refresh interaktif yang button. Ini kan menumbuhkan tombol gabung sifat data untuk membuat ulang data, tombol dinaktifkan secara otomatis saat loading adalah true untuk mencegah spam klik. Kemudian ada teks dinamis mengubah teks simbol menjadi loading dan menampilkan spinner hanya jika loading bernilai true. Kemudian ada juga div-nya menggunakan direktif if dari VJS menampilkan ion spinner hanya saat loading true dan close masih kosong. Sini menggunakan mencegah spinner muncul saat refresh, kemudian menampilkan ion item error dengan warna danger hanya jika crypto error memiliki nilai. Kemudian menggunakan ion list ini jika crypto length kurang besar dari 0 data yang ada tadi. Kemudian ada ini daftar ion listnya di sini. Lakukan looping melalui array top cryptos yang sudah dibatasi menjadi 7 item tadi. Kemudian ada key attribute-nya. Key attribute-nya wajib dievisi untuk format dan identifikasi elemen unik. Kemudian ada komponen ionic menggunakan ion item dan ion label dengan slot untuk menempatkan elemen yang rapi. Iya. Kemudian ada binding data, memberikan data set seperti item symbol, item price USD yang menggunakan price dan harga ini. Untuk hasilnya kita coba lihat. Oh ya, di sini dia ada style scope-nya. Di sini digunakan untuk update style dari aplikasi akan kita jalankan nanti, seperti display-nya, refresh panelnya, kemudian refresh BTN-nya, kemudian item, kemudian ada label, kemudian ada rank call-nya, kemudian ada value rank, selanjutnya ada lagi yang call-nya, selanjutnya ada value symbol, lalu price call-nya, yang terakhir adalah value price-nya. Oke, kita coba lihat. Nah, sini adalah tampilan hasil akhir dari kode yang saya buat tadi. Coba diklik refresh ya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.